10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, videonya bisa di-on kan? Oh iya, siap. Sambil menunggu Bu Nuril ya. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam mengikuti pelatihan hari ini meskipun sudah siang hari ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga Bapak dan Ibu bisa menghadiri pelatihan hari ini dengan keadaan sehat. Kedua kalinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya guna untuk belajar bersama kami dalam pelatihan belajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Nah, Bu Nuril mana ya ini? Ayo Bu Nuril. Kelihatannya masih sibuk ini, Bu Kiki. Ya, kita tunggu saja dulu. Kita tunggu dulu ya. Ya, ini sudah ada 5 orang yang sudah join, Bu Lina, sambil menunggu yang lainnya mungkin. Iya, kita tunggu aja, enggak apa-apa. Sambil menunggu kita buka saja Bu Kiki acaranya. Sebentar ya Bu Lina. Ya. Sambil menunggu yang bergabung, untuk nanti Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung bersama kami live hari ini, Bapak Ibu bisa melihat rekaman kami di link YouTube yang akan kami berikan di WA Group. Ini masih menunggu Bu Nuril ya, sebentar.
Selamat datang Ibu Nuril. Selamat Kita masih hadir. datang Bu Kiki, Bu Herlina. Ya. Selamat bergabung bersama kami Ibu Nuril. Baik, selamat siang juga Bapak Ibu Ya. dan peserta Google Workspace for Education. Baik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pelatihan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Ya, Ibu Kiki, bisa dilanjutkan. Ya, baiklah. Hari ini kita berkenalan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nama saya Kiki Afidia Dewi. Saya mengajar di SDN Mulia Rejo 3 Kota Malang. Nah, rekan saya yang hari ini ada 2 lagi. Silakan Bu Lina dan Bu Nuril perkenalkan diri. Oke, baik. Nama saya Ibu Herlina. Dengan panggilan Lina, saya juga berasal dari SDN Mulia Rejo 3 Kota Malang. Silakan Ibu Nuril. Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta Google Workspace for Education. Terima kasih atas waktunya menyempatkan belajar bersama kami. Saya Ibu Nuril Purwati Ayun dari SDN Mulia Rejo 3 Kota Malang. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti pelatihan hari ini melalui live streaming YouTube kami bisa menuliskan nama dan asal daerahnya ya di live chat kami supaya kami dapat mengetahui Bapak Ibu semuanya yang melihat live streaming ini dari mana saja. Ya, ini sudah ada yang bergabung, ada Bapak Muhammad Ali dari Kabupaten Bengkalis Riau. Selamat datang Bapak. Ada lagi dari Bapak Meseno dari Kota Malang juga. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain boleh silahkan diketikkan di live chat kami supaya kami bisa menampilkan pada layar kami. Oh ya, ini ada Ibu Sri Hartiwi dari Kota Malang. Selamat datang Ibu. Ya, Ibu Yayu Desti dari Kabupaten Cilacap. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada pelatihan hari ini, hari pertama ya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian disusul dengan pengenalan akun belajar ID, dan Gmail, materi tentang Gmail dan Google Drive yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya acara pelatihan hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Materi yang pertama akan langsung kita persilahkan Ibu Herlina untuk memaparkan, yaitu tentang pengenalan akun belajar ID, dan Gmail dan Google Drive. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ibu Herlina. Baik, terima kasih Ibu Kiki atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung bersama kami, selamat belajar bersama kami. Hari kali ini saya akan mempresentasikan tentang akun belajar.
Mohon izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Herlina. Sebentar ya Bapak Ibu. Kelihatannya masih loading. Bisa menampilkan presentasi saya? Sebentar, saya coba. Ibu Kiki bisa menampilkan presentasi saya? Sudah, tampil. Baik Bapak Ibu, kelihatannya masih loading ini, agak lama ya. Presentasikan tentang belajar ID. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak yang setiap hari menggunakan akun belajar ID-nya untuk kegiatan pembelajaran. Sebelum saya presentasikan, saya ingin bertanya kepada Ibu, silahkan nanti komen di kolom komentar apa yang menjadi yang Ibu dapatkan dari akun belajar ID yang didapatkan dari pemerintah ya, Kemendikbudristek. Silakan Bapak Ibu komentarnya. Sepertinya sudah banyak ini ya Bu Herlina ya, yang Silakan. menggunakan akun belajar ID ya. Iya, kelihatannya banyak sekali mengaktifkan dan menggunakan akun belajar ID-nya setiap hari. Saya kemarin mengecek pendaftaran dari Bapak Ibu semuanya, sudah banyak yang menampilkan akun belajar ID-nya. Berapa banyak yang sudah membukanya di Google Classroom. Wah, kalau begitu berarti beberapa dari Bapak Ibu peserta kali ini sudah hebat-hebat nih. Iya. Ibu Kiki mohon ditampilkan berbesar ya. Iya. Sudah begini? Belajar di mana saja dengan akun. Nah ini ya. Belajar di mana saja dengan akun belajar ID. Ibu Kiki? Sudah? Nah, apa itu akun pembelajaran? Akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun, user ID, dan akses masuk akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan digunakan oleh peserta pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Ini pengertiannya akun pembelajaran. Lanjut. Ini tadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar ID untuk pembelajaran setiap harinya, terutama yang sedang melakukan pembelajaran online, pembelajaran daring, dan apa kelebihan atau kemudahan yang Bapak Ibu dapatkan dari akun belajar? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kolom komen ya. Ini kelihatannya Pak Muhammad Ali ya ini tadi. Sudah berkomen bahwa fitur yang harus dikembangkan belajar. Bukan menjelaskan tentang kelebihannya ya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan kelebihan dan kemudahannya pada kolom komen.
Mungkin sambil berjalan saja Bu Lina. Saya Oh tambahkan. iya. Nah, baiklah, saya akan jelaskan. Next, Ibu Kiki. Ya. Nah, ini mengapa kita harus beralih ke akun Belajar ID? Yang pertama adalah kapasitas penyimpanannya yang canggih. Ya, kapasitas penyimpanannya tidak terbatas, beda dengan akun biasa, akun Gmail biasa yang kapasitasnya hanya 15 GB. Kemudian ada penyimpanan untuk rekaman Google Meet, drive bersama juga ada. Ya. Kemudian yang kedua ada Meet, Google Meet. Nah, di sini kita punya fasilitas yaitu merekam Meet. Kemudian ada papan tulis digital. Kemudian ada kontrol moderasi dan kapasitas 100 orang. Kemudian yang berikutnya ada Google Classroom. Ini terintegrasi, maksudnya ketika kita membuat Classroom, di situ sudah ada link untuk melakukan Meet. Kemudian ada impor nilai, laporan keaslian, evaluasi, dan kapasitasnya ini, Ibu Kiki. Kapasitasnya bisa sampai 1.000 siswa. Oh, banyak ya Bu ya? Iya. Ini bisa jadi Iya, beberapa kita juga kelas bisa ini. membuat break penilaian. Iya, betul sekali, Bu Kiki. Kemudian di hebat akun ya. emailnya ada hebat sekali. Saya merasakan manfaatnya yang luar biasa dengan akun Belajar ID. Kemudian ada integrasi dengan Room, chat Gmail, Meet yang sangat mudah untuk digunakan. Oke, next Ibu Kiki. Nah, kita juga dapat melakukan kolaborasi di mana saja. Ini yang sering saya gunakan dengan guru-guru kelas 5 yang paralel. Itu bisa kita gunakan kolaborasi, di mana salah satu dari kami membuat soal, kemudian kita berkolaborasi untuk mengedit, kemudian membuat soalnya. Apabila ada yang salah, nah, kita bisa edit bersama ya, kolaborasi di mana saja. Kemudian yang kedua ada komunikasi efisien, bisa berdiskusi, bisa berbagi. Kemudian ada kelas interaktif. Sini kita menggunakan Google Classroom. Next, Iya. Vicky. Berarti banyak sekali ya Bu Lina ya kemudahan-kemudahan yang dapat kita rasakan jika kita menggunakan Belajar ID ini ya. Iya, banyak Mungkin, sekali Bu Kiki. Saya waktu benar-benar kita sudah juga bisa efisien ya karena kan kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain sehingga ada yang buat soal, kita tinggal hanya mengirimkan saja atau tinggal kita dapat berkolaborasi ya Bu Lina. betul. Oh, hebat. Iya. Bisa berkolaborasi. Sebagai contoh, kita bisa membuat RPP dengan cara kolaborasi juga bisa. Gitu ya. Baik. Dan beberapa manfaat atau fitur-fitur lain yang kita bisa gunakan dari Google Workspace for Education. Oh ya. Ya. Ya, Next, kita lanjut Kiki. ya. Nah, ini. Mengapa memakai akun pembelajaran? Karena semua materi dan informasi dari Kemendikbud itu akan dikirim melalui email. Emailnya tentunya email akun Belajar ID. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi dari Kemendikbud. Sebagai contoh, guru berbagi kemarin ya, kita bisa sinkronkan dengan akun pembelajaran kita. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi antara Kemendikbud dengan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ya, informasi apapun yang berkaitan tentang pendidikan akan di-share melalui akun pembelajaran. Kemudian yang terakhir, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi sudah siap pakai. Kita tinggal memakainya saja, kita buka, kita aktifkan, kemudian kita ganti passwordnya. Nah, Next. lalu bagaimana Bu Herlina soal keamanan nih? Kalau kita punya akun pribadi, kemudian sekarang diberi Kemendikbud akun Belajar ID. Nah,
Barangkali Bapak Ibu peserta belum tahu bagaimana sih keamanan ada dari akun Belajar ID ini Iya, begitu. apakah keamanannya itu terjamin atau tidak? Apa bagaimana Bu Lina bisa diterangkan mungkin ya? Sangat aman, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan akun pembelajarannya ya dengan cara kita setting dengan verifikasi 2 langkah. Jadi setiap kita membuka, tapi kita harus setting dulu di HP juga akun pembelajarannya. Jadi ketika dimanapun kita menggunakan komputer siapapun, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan verifikasi 2 langkah. Apa keuntungannya? Kalau ada verifikasi 2 langkah, nanti pasti ada informasi apakah itu kita yang masuk atau login atau bukan kita. Nah, kita bisa mendeteksi di situ. Jadi saya rasa sangat aman. Kemudian yang kedua, kita bisa kalau kita menambahkan akun Belajar ID ini pada HP kita, kita bisa gunakan kunci. Kuncinya bisa pola atau sandi, itu bisa menjaga keamanan akun Belajar ID kita. Ya, mungkin itu keamanannya. Mungkin di sini sudah ada Bapak Ibu yang mengaktifkannya juga lewat atau melalui smartphone-nya. Kita sinkronkan, nanti kita bisa setting keamanannya. Lanjut, Ibu Kiki. Nah, ini masalah beberapa masalah yang kita hadapi ya. Selama 2 tahun ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring. Nah, ada beberapa masalah yang kita hadapi. Yang pertama, memori dan lambat. Nah, biasanya ini Bu Lina menggunakan yang guru, sering saya hadapi. ya. Memorinya penuh. Iya. Iya, betul Ibu Kiki. Dulu sebelum ada akun pembelajaran, biasanya kita menggunakan grup WA ya. Iya. Nah, itu ada tugas masuk ke dalam HP kita atau memori di laptop. Nah, itu bisa menjadikan memori di HP atau laptop kita menjadi penuh dan otomatis jelas akan lambat ya. Iya, betul sekali. Kemudian masalah yang kedua yang Bapak Ibu hadapi, data hilang terkena virus. Nah, ini yang sering. Iya, Bu Lina, biasanya kan apalagi kalau sering. Iya. Iya, betul sekali. Biasanya menggunakan flash disk, colok sana, colok sini. Ya. Nah, kita nggak tahu kondisi komputer yang sedang kita gunakan ya. Biasanya di situ ada virusnya. Nah, bisa mengganggu atau mempengaruhi flash disk kita. Nah, dengan menggunakan akun Belajar ID ini mungkin bisa menjawab solusinya ya. Baik. Kemudian yang ketiga, data hilang karena perangkat error atau rusak. Biasanya kalau kita menggunakan HP atau laptop pribadi, tiba-tiba hang. Terus sedangkan kita sedang butuh data yang ada di dalam komputer. Nah, kita pasti kebingungan ya Ibu Kiki ya, Ibu Nuril ya, pasti kebingungan. Next, Ibu Kiki. Apa yang dibutuhkan? Nah, apa yang dibutuhkan? Tentu harus menjawab 3 masalah tadi ya. Yang pertama, data diakses kapasitas tanpa batas. Yang kedua, data bebas virus dan cepat diakses. Kemudian yang ketiga, data tentunya aman diakses di berbagai perangkat. Nah, dengan menggunakan akun Belajar ID, kita bisa menghilangi hambatan tersebut. Kita tidak perlu membawa flash disk kemanapun, tidak perlu takut flash disknya ketinggalan atau terkena virus. Dan kapasitasnya sangat luar biasa ya. Bu Lina. Iya, penyimpanan tanpa yang menarik perhatian Bu Lina. Hebat. Data diakses dengan kapasitas tanpa batas. Nah, padahal kalau kita menggunakan akun pribadi kan ada batasannya. Nah, ini kita sekarang diberi fasilitas khusus nih sama Kemendikbud untuk memberikan kita kapasitas tanpa batas, begitu ya.
Hebat sekali. Betul sekali. Dan kita juga bebas dari virus. Nah, itu juga paling Ibu Nuril. Nah, paling penting saya rasa dengan menggunakan akun belajar ID ini merupakan pilihan aman dan cepat ya. betul, Bu Lina. Nah ini beberapa bagaimana cara kita mengajar dengan akun pembelajaran. Kita bisa menggunakan penyimpanan tanpa batas, yaitu dengan menggunakan Google Drive. Kemudian kita bisa belajar, bisa bertemu tatap muka dengan anak-anak, tentunya via online dengan menggunakan video call. Bisa kita rekam, yaitu dengan menggunakan Google Meet. Yang ketiga, kita bisa menggunakan papan tulisnya. Nah, ini ada papan tulis digital di Hebat ya. Iya, Ibu Ki. Iya. Kenal dengan Jamboard. Jadi kita bisa bercoret-coret, bisa meminta anak-anak untuk menjawab pertanyaan, berpendapat, komentar. Kemudian juga kita bisa menggunakan kelas online, yaitu Google Classroom. Iya. Berarti kalau kita menggunakan Google Meet itu, berarti kita bisa merekam ya, Bu ya? Bisa direkam Google Meet-nya, jadi bisa diputar kembali? Bisa. Oh, hebat bisa diputar ya. kembali apabila biasanya kan murid kita sebagian itu siswanya masih sakit misalnya tidak bisa ikut Meet hari itu. Betul sekali. Tinggal kita kirimkan rekaman kita gitu ya, Bu Lina. Betul sekali Bu Kiki. Jadi kalau misalkan HP-nya bersama dengan orang tuanya masih bekerja. Nah, kita bisa kirimkan rekamannya juga. Dan rekamannya itu kita simpan di dalam Google Drive kita secara otomatis ya. Wow, hebat ya. Nah, selanjutnya bagaimana belajar dengan akun pembelajaran? Fasilitas yang lainnya ada Google Doc. Nah, kita bisa selain mengetikkan dengan cara manual menggunakan keyboard, kita juga bisa mengetikkan suara, Ibu Kiki, melalui Google Doc. Kemudian kita bisa analisis nilai melalui Google Sheet. Kita bisa mencari rata-ratanya, bisa menjumlahkan nilainya, bisa mengolah nilai kita. Kemudian ada presentasi juga melalui Google Slide. Kemudian yang terakhir ada kita bisa membuat pertanyaan atau kuis melalui Google Form. Lanjut. Nah, ini komunikasinya lewat apa saja? Bisa melalui grup chat, bisa melalui Gmail. Kemudian kita juga bisa menjadwalkan anak-anak kapan waktunya kita meeting, kapan waktunya anak-anak itu ulangan harian, kita bisa jadwalkan melalui Google Calendar. Kemudian kita juga bisa membuat Google Sites. Nah, ini fasilitasnya sangat lengkap menurut saya. Ya. Kemudian, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan akun belajar ID, khusus Bapak Ibu yang belum mendapatkannya. Dan kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya atau mengakses di belajar ID. Mungkin itu Ibu Kiki yang saya sampaikan tentang belajar. Nah, Bu Lina, sedikit pertanyaan nih. Kalau saya tunggu Bapak Ibu belum ada tanya, saya saja sudah yang bertanya, nggih. Misal ini saya belum pernah mengaktifkan sama sekali akun belajar ID saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya seorang pendidik, pasti mendapatkan akun belajar, tapi tidak tahu bagaimana ya cara mengaktifkannya, bagaimana cara menggunakannya. Seperti apa Bu Erlina? Kira-kira apa langkah yang harus saya lakukan begitu? Ya, Ibu Nuril atau Bapak Ibu yang lainnya yang punya masalah seperti itu, bisa membuka email, kemudian login dengan emailnya, tentunya dengan menggunakan akun yang berbeda. Nah, kemudian akun pembelajaran, akun belajar yang didapatkan dari operator serta passwordnya itu tadi bisa dimasukkan ke situ.
username sama passwordnya yang didapatkan dari operator. Kemudian next, nanti akan ada pemberitahuan kebijakannya apa. Nah, di situ tinggal klik OK saja. Nah, itu nanti ada kode verifikasi untuk mengubah passwordnya secara otomatis. Itu bisa diketikkan passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Atau langkah selanjutnya belum memahami, Bapak itu bisa melihat atau akses di belajar.id. Situ sudah sangat komplit penjelasannya, bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian saya kok tidak mendapatkan akun belajar ya, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah, itu bisa diakses di situ dan ada pengaduannya. Alamatnya kalau tidak salah ulp.kemendikbud ya. Iya. Mungkin itu Ibu Nuril. Wah, terima kasih Bu Lina, penjelasannya sangat lengkap dan jelas ya. Itu jika saya pendidik, lalu bagaimana jika operator yang kebingungan? Ya, kalau saya sebagai pendidik bisa bertanya kepada operator tentang apa akun dan password Ya. belajar ID saya. Kemudian jika saya posisinya sebagai operator sekolah, apa yang harus saya lakukan jika saya belum mengetahui akun dan password dari tenaga pendidik di sekolah saya? Nah, bisa melalui pd.kemendikbud. Di situ sudah dijelaskan ya, pd.kemendikbud. Kemudian di situ bisa melakukan login dengan menggunakan SSO. Ya, ini hanya operator yang tahu. Kemudian di situ bisa download peserta didiknya atau akun peserta didiknya atau akun PTK-nya. Nah, penjelasannya sudah sangat jelas, Bapak Ibu peserta. Silakan barangkali ada pertanyaan lain, langsung saja tulis di kolom komentar. Ini ada yang bertanya Ibu Lina, saya tayangkan ya, dari Ibu Weni Pitajeng. Bu izin bertanya, ini akun tengah sejawat saya sudah diaktifkan, namun lupa password. Apa yang harus beliau lakukan untuk mengakses akun tersebut pada perangkat lain, Bu? Baik, Bu Lina, bisa dijelaskan? Ya, baik. Ya, baik. Ibu, mungkin untuk mengaktifkan sudah diaktifkan tetapi lupa passwordnya, ya bisa menghubungi operator sekolah. Di situ operator sekolah nanti akan mereset passwordnya. Ya, tentunya login dengan sebagai admin ya, admin dari operator sekolah tersebut. Nanti bisa diresetkan. Jadi akan kirimkan password ulangnya. Mungkin itu Ibu Weni. Sudah dijawab ya Ibu. Semoga Ibu Wending Tias Pitajeng dapat memahami apa penjelasan dari Ibu Herlina. Baik, untuk sementara itu dulu Bu Lina yang bertanya. Ini sudah banyak yang masuk. Ibu Ovi dari Malang, Ibu Wiwi juga hadir, Ibu Ella Saputri. Selamat datang dan selamat mengikuti. Oh, ini ada yang dari Boyolali, Bu Lina, Bu Nuril. Ibu Westri Nova Anggraini dari Boyolali, Jawa Tengah. Wah, banyak sekali ya, Bu Kiki. Iya. Alhamdulillah ya, karena bersemangat. Tujuan pengimbasan kita kali ini kan untuk mengenalkan ya akun belajar ID yang difasilitasi oleh Kemendikbud untuk para tenaga pendidik. Begitu. Sepertinya sayang sekali ya Bu Herlina dan Bu Kiki jika kita sebagai pendidik tidak mengaktifasi akun belajar kita. Sangat sayang karena banyak manfaat yang kita dapatkan. Sangat sayang sekali, betul Bu Nuril. Ya, ini juga ada Ibu Nur Rofiah dari Kota Batu juga hadir. Terima kasih. Ibu Erma sudah hadir juga. Ibu Erma ya. Ini Ibu Wening membalas Ibu Herlina. Ya Bu, terima kasih. Kembali kasih Ibu. Oh iya, sama-sama Ibu Weni. Jadi nanti langsung menghubungi
untuk operatornya ya, untuk mereset outnya. Baik, Bu Lina, untuk materi yang pertama tentang pengenalan belajar IT sudah Iya. selesai. Apabila nanti Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di live chat kami ya Bapak Ibu. Nanti akan kami tayangkan pada saat kami sesi tanya jawab nanti ataupun pada saat selesai sebelum acara berakhir. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang Gmail, Ibu Lina. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah Ya. tidak asing dengan kata-kata Gmail. Ya. Mungkin Ibu Herlina bisa langsung praktek ataupun menerangkan materi, boleh. Dipersilahkan Ibu Herlina. Iya, terima kasih Ibu Ki. Salah satu fitur ya, mungkin Bapak sudah banyak yang Gmail ya, email kepada temannya atau mungkin kepada peserta didiknya. Nah, ini ada, sebentar ya, saya izin share screen. Silakan Ibu Lina. Bapak Ibu bisa, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan komputernya untuk kita praktek bersama-sama. Kita bisa langsung praktek juga ya Bu Lina ya. Berarti sekalian langsung bisa mengikuti. Baik, baik. Iya, bisa. Ya, secara pelan-pelan ya. Tentu kalau Gmail tidak asing lagi Ibu ya. Fitur-fiturnya ada pilihan menunya ya. Minta Yang tolong pertama Bu ada Kiki kotak untuk masuk, iya. kemudian tampilkan berbintang, ya. ditunda, terkirim, draft, kategori. Nah, ini. Sudah Ibu Lina. Terus kita mau apa ya? Mungkin bisa diperbesar Ibu Yang Lina. pertama, Diperbesar sedikit. yang pertama kita mencoba mengirim pesan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya? Sudah tampil Ibu Lina, ya. Sudah muncul, Ibu Kiki? Sudah muncul ya? Nah, caranya kita menulis pesan. Ya. Lihat koneksinya agak melambat ini Bu Kiki. Sabar Mungkin ya. masih loading Ibu Lina. Ya, kita harus memang kalau menggunakan kalau memang menggunakan seperti ini Sudah, kita harus Ibu Ki? banyak sabar. Sudah cukup ya. Iya. Nah, bagaimana cara untuk mengirimkan email? Yang pertama kita harus membuat email dulu ya, pesannya. Dengan cara klik ini yang ada di sebelah kiri ini ada pensil. Nah, kita klik di situ. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah benar ya, Bu Kiki? Ya, sudah Ibu. Dua ya. Iya, Sudah. masih loading ini kelihatannya. Sinyal saya kelihatannya ini kita harus iya.
betul sekali Ibu Kiki. Sabar ya Ibu Kiki dan Bapak Ibu semuanya. Oh, Ibu Erlina terputus sepertinya. Sepertinya koneksinya Ibu Erlina buruk. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ibu Erlina keluar dari aplikasi. Sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu Bu Herlina gabung nih Bu Kiki, kalau pengalaman dari Bu Kiki sendiri, apa Bu Kiki sudah mengaktifkan Google Workspace for Education? Apa saja sih fitur-fitur yang menurut Bu Kiki sangat sesuai untuk diterapkan di pembelajaran kita selama PJJ ini? Nah, banyak Bu Nuril, banyak fitur-fitur yang sangat bermanfaat bagi saya. Kebetulan saya juga diminta tolong untuk mengajar guru mapel di sekolah. Selain saya mengajar guru kelas 2, ini jadi curhat ya Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Herlina gabung kembali. Bisa saling sharing ya kita. Iya, saya mengajar kelas 2 SD, tetapi saya juga mengajar bahasa Jawa, jadi guru mapel di kelas 6. Saya menggunakan Google Classroom, Bu Nuril. Itu lebih enak. Jadi saya mengirimkan tugas dari kelas 1 ke kelas yang lain, tidak satu-satu, kita bisa langsung menggunakan Google Classroom tersebut, tinggal checklist saja kelas mana saja yang akan kita kirimkan, seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan Google Workspace tersebut, kita bisa Google Meet dengan anak-anak. Nah, Google Meet-nya itu kita bisa tekan Bu Nuril. Jadi nanti untuk anak-anak yang tidak masuk ataupun izin misalnya HP-nya dibawa oleh orang tua, nanti kita tinggal memberikan rekamannya ke grup kelas supaya anak-anak yang tidak hadir tadi dapat mengikuti pembelajaran. Seperti itu Ibu Nuril. Kalau Bu Nuril sendiri bagaimana? Apa sudah yang didapatkan apa saja yang kelebihannya? Nah, hampir sama, kita semua juga sudah menggunakan Google Classroom ya, di mana di dalamnya kita itu bisa membuat topik, kemudian langsung bisa menilai dari situ. Jadi link dari video YouTube, kemudian link soal misal dari that quiz, kita bisa langsung memasukkan di Google Classroom. Jadi tampilan Google Classroom itu tugas, materi, semuanya tertata rapi. Jadi bisa efisien waktu, efisien tempat ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk saya tidak pernah menggunakan Google Classroom. Coba saja dulu. Nanti Bapak Ibu seiring berjalannya waktu sambil belajar, sambil mencoba pasti akan merasakan manfaat dari Google Workspace ini. Iya. Baik Bu Nuril, Ibu Herlina sudah kembali bergabung dengan kita. Iya Bu Kiki, Ya. saya terpental sendiri ini tadi kelihatannya karena masalah sinyal. Saya share kembali ya. Silahkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena kondisi sinyal ini. Saya tampilkan lagi. Nah, seperti ini ya. Sebentar Bu Lina. Kemudian di sini loading. Kita sampai di sini ya Ibu. Bapak Ibu ya tadi. Iya. Sebentar Bu Lina. Oh, masih loading. Iya. Kayaknya sinyal saya jelek ini Bu. Iya. Sudah Ibu Lina? Sudah dari pesan baru? Ya, sudah ya. Ya, silakan. Ya, kalau sudah muncul kotak seperti ini, kita ketikkan kepada siapa kita akan berkirim pesan. Misalkan saya ingin berkirim kepada Ibu Kiki. Nah, kita ketik saja. Namanya, kemudian akan muncul karena kirim pesan kepada Ibu Kiki akan muncul sendiri ya emailnya. Kita klikkan, kita tunggu. Nah, kemudian kalau kita ingin menambah kepada siapa yang berkirim dan Ibu Nuril, kita ketik saja. Kita ketikkan, kemudian subjeknya kita judulnya, kalau bisa menggunakan judul ya Bapak Ibu supaya
mendapatkan email tahu apa yang akan kita berikan. Misalkan kita beri judul RPP. Kita adalah kelompok KKG. Kita ketikkan di sini RPP judulnya, kemudian kita tambahkan di sini pesan apa yang ingin kita sampaikan. Ibu Kiki dan Ibu Nuril ini editan RPP saya. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, nah kita bisa nambahkan ini, attach, lampirkan file di sini, kita klik di sini. Ya, apa yang ingin kita tambahkan? Bisa gambar, bisa dokumen. Nah, kalau dokumen berarti klik yang ada gambarnya. Nah, ini di sini ya. Kemudian kalau ingin kita melampirkan yang ada di Google file menggunakan Drive, gambar juga di sini sudah disediakan. Jadi kita bisa berkirim apapun ya melalui email. Terus selain itu menjadwalkan kapan kita mau mengirim emailnya. Dengan cara bagaimana? Kita klik di sini ada tanda kirim. Kalau kita klik kirim, itu kita langsung kirim kepada orangnya. Tetapi kalau kita ingin, kita bisa klik tanda segitiga di sampingnya ini, opsi pengirim di sini. Nah, nih ada jadwalkan pengiriman. Kita ingin menjadwalkan, jangan terlalu dekat ya. Misalkan 10 menit kemudian kita akan mengirimkannya. Wah, dia tidak mau, Bapak Ibu, dia akan menolak. Nah, kalau misalkan kita akan mengirimkannya besok pagi, kita jadwalkan besok pagi. Nih, ada besok pagi. Nah, secara otomatis nanti akan terkirim sesuai jadwal yang kita sudah atur. Nah, bagaimana mengirimkan email? Saya tertarik ini sama tampilan emailnya Bu Lina. Kenapa ada tanda bintang, ada yang berwarna, ada yang tidak nih? Apa itu ya? Kelihatan bagus ya Bu Nuril. Iya, kelihatan ada yang berbeda. Kuning, ada yang putih. Apa itu maksudnya? Ini ya, Bu, ada Google Master Trainer. Banyak setiap hari masuk email yang kita dapatkan, terutama kalau kita memasang Google Classroom ya, semuanya itu sudah masuk di email kita, pasti masuk di email kita. Nah, kita atur semuanya. Misalnya, karena ini sudah saya atur ya Bapak Ibu ya. Jadi email sedikit 27 itu karena semua email yang masuk baik dari Google Classroom maupun yang lainnya itu saya pindahkan ke update. Nah, makanya 2000 ya. Bu Lina, suaranya masih terputus-putus. Nah, di sini sampai 2000 ya. Kita tunggu karena banyaknya email yang masuk, jadi ya sangat loadingnya agak lama sedikit ya. Iya, kelihatannya ini. Vicky, sinyal saya yang beres ini. Ya, sudah mulai jelas Bu Lina. Bisa dilanjutkan. Bagaimana tampilannya Ibu Kiki? Sudah keluar? Nah, itu semuanya masuk di update. Sedangkan kotak masuk saya itu isinya hanya orang yang sering saya kirim email. Jadi yang sering saya kirimkan emailnya. Nah, itu melalui kotak masuk. Masuknya di situ. Sedangkan yang lainnya itu saya masuk ya. Nah, email-email yang masuk itu harus kita tata Bapak Ibu supaya kita mudahkan untuk mencarinya, supaya tampilannya lebih bagus. Lihat 2000, aduh males saya membaca dari
siapa saja pasti itu ya. Caranya bagaimana? Kita tata adalah kita klikkan di sini, kita tandai di sini, kemudian kita pilih ada titik segitiga tiga ini ya, kita klik saja Bapak Ibu. Masih loading Ibu Lina? Nah, di sini akan Ya, muncul dari beberapa titik menu. tiganya. Oh ya, itu ada beberapa pilihan ya Ibu Lina? Iya, ada beberapa pilihan. Nah, kita filter dulu, filter pesan-pesannya. Pesan-pesannya kita filter, klik saja filter pesannya. Masih loading ya, Kiki? Ya. Sudah. Kemudian kita bisa filter ini. Mengandung kata-kata, kita bisa nuliskan atau tidak terserah kita ya. Kalau saya kakak semuanya mengandung kata yang sama. Google Workspace, kita bisa menuliskannya Google Workspace. Tapi karena ini adalah kiriman email dari Google Classroom saya, terutama di kelas 5, saya buat filter sendiri. Kita klik saja buat filter. Masih belum Bu Lina? Oh, Nah, sudah. di sini kita bisa. Sudah. Masih loading Ibu Kiki? Sudah ya. Nah, kita bisa klik sini, gunakan nama ini. Karena tadi sudah masuk di kelas 5A, karena ini tadi emailnya dari kelas 5A, bisa gunakan ini, kelas 5A. Tapi kalau Bapak Ibu belum membuat label, kita bisa klik saja di sini. Nah, kita buat. Nah, kita tuliskan di sini. Misalkan ada label siswa 5. Kita buat saja. Kita pilihkan siswa kelas 5A yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini sudah. Gigi. Nah, kemudian setelah kita membuat label, langkah selanjutnya apa? Kita bisa klik terapkan di sini. Artinya apa? Setiap labelnya siswa 5A. Nah, klik di sini, terapkan. Jadi setiap Sylvia Octaviani tadi mengirim email, baik itu dari Google Classroom atau lainnya, itu nanti akan terfilter secara otomatis. Kemudian buat filter. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya, diproses. Nah, cara-cara seperti ini ya Bu Lina ya, yang sepertinya masih belum banyak orang tahu bagaimana cara menata email begitu kan, sehingga tampilannya tidak dikotak masuknya hingga ribuan seperti itu ya. Mohon maaf Bu Lina, ini ada dari Ibu Eli Susilawati. Bu, suaranya putus-putus. Mohon maaf Ibu, mungkin sinyal dari kami, dari Ibu Herlina agak sedikit buruk. Nanti mungkin diulangi lagi ya Bu Lina, bagaimana teknisnya? Ya, nanti Ibu Eli bisa komen aja materi apa yang masih belum dipahami, nanti akan kita bahas lagi mungkin ya Bu Lina. Oh iya. Ya, untuk sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu saja Ibu Lina. Boleh. Selama sinyal saya baik ya. Hanya sinyal saya ini yang dari tadi ya, yang jelek dari tadi kok
terputus-putus. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi ya, atau dilanjut tadi? Ya, mungkin dilanjut dulu aja Bu Lina, nanti sambil menunggu komennya atau kira-kira bagaimana yang ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Seperti itu Bu Lina? Ya. Baik. Kemudian bagaimana cara kita mencari secara cepat? Nah, itu kita bisa menggunakan bintang ya. Nah, misalkan ini, Sylvia ini kelihatannya email yang sangat penting. Nah, kita bisa tandai ini. Ini berarti menandakan bahwa email tersebut penting untuk dibaca, penting untuk dibalas, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan tanda bintang. Nah, ini juga mempermudah kita untuk melakukan pencarian email ya, Bapak Ibu. Bintang di sini. Nah, langsung masuk ke menu berbintang. Di sini akan muncul email apa yang dirasa berbintang. Apakah suara saya masih sedikit terputus, Bu Lina? Atau saya keluar dulu mungkin? Nanti bisa masuk kembali. Monggo dicoba saja Bu Lina. Tapi intinya sudah dapat disimpulkan ya, jika emailnya ini diberi tanda bintang, berarti itu artinya email yang penting bagi kita. Misalkan itu mendapatkan email dari Google Master Trainer atau apa, nah kita bisa membintangi saat email itu masuk, langsung kita beri tanda bintang. Yang tanda panah, yang penting itu tanda panah. Ya. Betul. Iya. Betul. Itu yang penting, tanda penting. Kita bisa kita tandai supaya kita bisa membuka emailnya secara cepat dengan memilih berbintang di sini. Ya. Baik Bu Lina. Ya. Itu adalah materi tentang Gmail ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30, jadi waktu kita tinggal 1 jam lagi Bu Lina, sedangkan materi kita masih kurang satu, yaitu tentang Google Drive. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bu Lina. Jadi tadi itu kita sudah ngomongkan Gmail, terus bisa tersimpan di Google Drive. Nah, Google Drive sendiri itu fungsi. Nah, mungkin masih bertanya-tanya, apa itu Google Drive? Bagaimana caranya kita membuka Google Drive dan sebagainya? Fungsinya apa? Seperti itu. Kita langsung masuk ke materi Google Drive saja ya Bu Lina ya. Mengingat waktunya sudah pukul 1:30. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya. Saya izin sharing dulu. Semoga saja tampilan saya tidak putus-putus lagi ya. Mohon maaf ya. Drive. Berapa ini saya hapus? Masih loading ya. Sebentar. Apa kamu John, Ibu Gi? Ya, aman? Sudah. Aman Bu, aman. Aman. Ya, aman. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Nah, ini Drive, Google Drive itu adalah penyimpanan Awal kita. Tentunya kalau kita menggunakan akun belajar ID, penyimpanan kita tak terbatas. Kalau kita menggunakan akun belajar, oh ya,
Awal membukanya, masuk, kita login dulu ya, Bapak Ibu. Kita login dulu dengan menggunakan akun belajar. Ini saya takut kalau saya tampilkan loading lama lagi. Ya, kita masuk Bisa dijelaskan login, secara kita lisan login dengan saja ya. menggunakan akun belajar ID kita. Iya, sementara lesan karena saya takut ini nanti loadingnya agak lama ya. Kemudian, nah nanti akan muncul Google, ada tulisannya Google ya. Berarti itu tandanya kita sudah masuk dan di situ ada nama kita, akun kita di sebelah pojok kanan. Nah, di situ bisa memilihkan klik 9 titik ini ya. 9 titik istimewa. Kenapa istimewa? Karena semua menu ada di situ ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih drive. Sini ada drive. Kita buka saja, kita klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Semuanya ini drive kita, drive saya, maksud saya. Tampilan drive-nya akan seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan dengan drive kita? Kita bisa menambahkan atau mengupload file kita, baik itu berupa dokumen maupun berupa gambar, video, dan sebagainya. Kita bisa upload di sini. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan tugas Bapak Ibu, tugas praktek Bapak Ibu. Ya, kita juga bisa belajar di sini bersama-sama dengan menggunakan laptop. Ya, terus bagaimana sih cara menata? Yang pertama kita bisa membuat, karena ini sudah banyak isiannya ya Bapak Ibu, kita bisa membuat folder terlebih dahulu dengan cara klik tanda plus baru, di situ ada tulisannya plus, ada tulisannya baru, kita klik saja, kemudian kita klik folder di sini. Nah, muncul kotak seperti ini, kita ketikkan saja apa nama folder kita. Misalkan folder kita ini isinya tentang buku siswa, buku guru dan buku siswa. Dan kita klik buat. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu, buku guru dan buku siswa. Kita buka saja seperti membuka folder di dalam PC kita. Kita double klik, kita klikkan. Sini masih kosong ya Bapak Ibu, karena saya kan di sini upload file berupa doc atau bisa video atau bisa berupa gambar ya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya kita klik lagi tambah di sini, klik saja sampai muncul ini, banyak menu ini. Kemudian kalau kita ingin mengupload file, maka kita klik upload file. Kita klik saja. Nah, di sini bisa memilih file apa yang ingin kita upload, kita simpan drive kita. Misalkan ini ada video, ya, kita klikkan, kemudian open. Nah, kita tunggu sampai ini terupload sempurna, sampai lingkaran ini berwarna biru. Ya, kalau kita ingin membatalkan, kita bisa klik di sini. Nah, kayaknya karena koneksinya terlalu lambat, nanti saya tunggu saja, nanti saja. Kita batalkan dulu, boleh. Kalau kita ingin mengupload file, kita klik lagi, baru, kemudian upload file di sini. Nah, kita pilih, misalkan ini gambar ya Bapak Ibu.
karena gambar itu tidak membutuhkan banyak waktu yang lebih lama dibanding dengan video. Nah, kita bisa tunggu sampai lingkaran ini berwarna biru. Atau apa saja bisa kita upload di sini ya. Nah, akan muncul. Berarti ini tandanya sudah sukses. Muncul Word atau slide atau yang lainnya video. Tentunya kalau video itu butuh waktu yang agak lama ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa upload folder. Kebetulan ini laptop saya habis saya install ulang, jadi beberapa data di bagian di laptop saya ini banyak yang saya pindah ke Google Drive saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan berapa data yang diupload. Tapi caranya tetap sama ya Bapak Ibu. Terus selain kita mengupload, kita juga bisa membuat dokumen dengan menggunakan Google Doc dengan cara atau baru di sini. Kemudian muncul pilihan. Nah, di sini ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, ada Google Formulir. Nah, kita bisa kan kita ingin membuat dokumen ya, kita klik saja. Mungkin Google Dokumen nanti bisa Ya, silakan. Ya, diperjelas silakan, oleh presentasi oleh Bu Kiki ya. Ya, ini saya contohkan sederhana saja ya Bu Kiki ya. Silakan Ibu Lina. Untuk yang lainnya penjelasannya biar Ibu Kiki saja ya. Dari ibu-ibu tahu ya. Ya, tunggu ya Ibu Kiki ya. Internet saya melambat kalau saya berganti jendela ini kelihatannya. Atau mengetikkan judulnya ya Bapak Ibu, kemudian kita bisa isi apa saja sini bisa. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan Google Doc, Google Sheet, kemudian Google Slide, dan Google Form, itu kita tidak perlu mengeklik data simpan ya. Nah, ini kelihatannya tadi kalau tidak mampu untuk mencapai mohon maaf ya Bapak ya, koneksi kalau Google Sheet dan sebagainya kita tanpa perlu menyimpan ya Bapak Ibu ya, secara otomatis itu akan tersimpan dalam drive kita. Saya stop saja ya. Nah, itu tadi kalau kita menggunakan Google Doc atau Google Sheet dan sebagainya, kita perlu menyimpan ya secara otomatis. Masih belum Ibu Lina. Ibu Kiki, Suaranya mungkin Ibu ada Lina komen yang masih terputus. suara saya terputus-putus atau sebagainya. Atau mungkin saya keluar dulu, Kiki. Ya mungkin Ibu Lina bisa berpindah tempat mungkin Iya. terlebih dahulu. Ya, berarti intinya dari yang dijelaskan Ibu Lina tadi, kalau kita menggunakan Google Drive atau Google Workspace tersebut tidak perlu disimpan ya Ibu Lina, sudah otomatis seperti itu. Sambil menunggu Ibu Lina, Ibu Nuril,
Iya, Bu Mungkin Kiki. dari yang diterangkan oleh Ibu Herlina tadi, mungkin kita dapat menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan di Google Drive tersebut. Selain terkoneksi dengan Google Classroom, Google Drive mempunyai kapasitas penyimpanan berapa Ibu Nuril kalau pakai Belajar ID? Tanpa batas ya. Tadi Bu Wow, Anina juga tanpa batas ya. mengatakan bisa sampai 1 tera penyimpanannya. Wow, Makanya itu hebat sekali. jika kita Kalau pakai sebagai contoh pribadi, saja, Bapak Ibu sebagai contoh saja, jika kita menggunakan Google Form, misalnya kita ingin mensurvei tentang kesiapan belajar anak-anak, kemudian anak-anak diminta untuk upload surat keterangan persetujuan orang tua misalnya. Nah, kalau kita menggunakan akun pribadi kita pasti akan dibatasi. Jadi, misalnya kita memiliki 10 kamar misalnya, tapi kita harus menerima file dari anak-anak yang dimana itu pasti akan menempati banyak kamar. Nah, beda lagi dengan fasilitas yang diberikan Kemendikbud ini. Jadi kalau kita sudah diberi kapasitas yang luas, berapapun file yang kita terima sudah dikatakan itu tidak terbatas atau tanpa batas. Nah, itu yang menjadi kelebihan, salah satu keistimewaan dari Google Workspace atau akun belajar ID yang diberikan oleh Kemendikbud. Begitu, Bu Kiki. oh iya, wow, hebat sekali ya, kapasitasnya sangat luar biasa. Kita tidak perlu menyimpan pakai Betul, flash disk lagi ya Bu Nuril. Berarti kita tidak perlu bawa-bawa flash disk lagi untuk minta data ataupun apapun ke orang misalnya ya, supaya tidak ada virus. Biasanya kan kalau kita berbagi, misalnya tuh saya minta RPP-nya dipakai flash disk, biasanya kan ada virusnya. Seperti itu ya Bu Nuril. betul ya, Kalau rentan kalau virus, rentan hilang, iya, seperti itu kan. betul. Berarti lebih simpel ya, memudahkan, sangat memudahkan kita sekali. Benar, sangat memudahkan kita, membuat efisien waktu, biaya, tempat, seperti itu, Bu Kiki. Ya, baiklah. Sambil menunggu Ibu Herlina, Bapak Ibu yang sudah join, terima kasih. Apabila ada yang bertanya, boleh silahkan ketik saja di live chat kami. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan kita jawab bersama. Untuk hari ini kita belajar Gmail dan Google Ya, Drive Google ya, Bu Drive. Kiki? Ya, Betul. nanti, oh iya, saya hanya mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, jangan lupa presensinya ya Ibu Nuril ya. Betul, Presensi sudah untuk hari ini. di-share di Google Classroom, jadi Bapak Ibu tinggal klik linknya, kemudian melengkapi isian yang ada di sana. Ya, berarti absensinya sudah di-share di Google Classroom, Bapak Ibu tinggal melihat dan melengkapinya. Untuk besok Ibu Nuril, kita akan bertemu lagi pukul 12:30 kembali. Materi kita untuk besok kira-kira apa aja, Bu? Apa saja? Sepertinya ada Google Doc, ada Google Wow, Sheet, Google Doc, ada Google Sheet. Wow, ada Google Slide. wow. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan lebih mendalam lagi ya. Ya, berarti fitur dari Google Workspace for Education ini sangat beragam ya Ibu Nuril. Banyak fitur-fitur yang sangat-sangat berguna bagi kita sebagai seorang guru yang dapat mempermudah kita dalam mengajarkan materi kepada anak-anak, khususnya pada saat pandemi seperti saat ini. Betul, benar sekali itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kita membahas sedikit ya dengan Bu Lina, ada Google Doc, ada Google Slide, ada Google Sheet, itu sebenarnya mirip sekali dengan Word, Excel, begitu ya, atau sama dengan PowerPoint, begitu. Tapi bedanya hanya mengaksesnya secara online, kemudian Bapak Ibu tidak perlu bingung, mungkin waktu mengetik tiba-tiba mati lampu. Nah, itu mungkin sering terjadi ya. Kalau dulu Ya, apalagi di daerah saya Ibu Nuril, sering mati lampu.
Betul. Jadi kalau kita mengetik di Word, kemudian lupa tidak kita save, otomatis hilang semuanya. Seperti itu ya. Iya. Tapi berbeda dengan kita mengetikkan di Google Doc. Nah, kalau kita mengetik di Google Doc, apa yang sudah kita ketik pasti akan muncul dan tersimpan saat kita membuka lagi begitu. Kemudian kita tadi seperti sudah disinggung oleh Bu Lina, bisa kolaborasi, bisa saling membantu edit dengan teman sejawatnya seperti itu. Ya, selamat datang Ibu Lina. Sudah kembali lagi, sudah berpindah tempat rupanya. Sudah saya Ibu Vicky, saya berpindah tempat ini. Suara saya terdengar? Kurang jelas Bu Lina, kurang keras sedikit. Sebentar Mungkin ya. bisa di mikrofonnya. Ibu Kiki bisa ngobrol dulu sama Bu Nuril dulu ya. Oh iya. Baik, ayo Bapak Ibu pelatihan Google Workspace for Education, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan mumpung ketemu dengan para trainer hebat kita ini ya, ada Bu Kiki, ada Ibu Erlina. Silakan ditanyakan saja, tinggal mengetikkan kemudian kita belajar bersama ya di sini. Ya, untuk di setelah pembahasannya atau setelah pelatihan ini ada tugas praktik ya Ibu Nuril yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Betul, Ibu Kiki, semua tugas prakteknya sudah di-share Ibu di Lina? Google Classroom. sudah masuk ya suara saya? Sudah. Alhamdulillah. Setelah saya pindah tempat ya akhirnya. Migrasi. Ya Allah, migrasi dulu Migrasi ya. jauh. Iya, saya pindah ke sekolah, Bapak Ibu. Iya. Amazing. Untung sekolahnya dekat ya. Oh, ya. Silakan Ibu Lina dilanjutkan kembali materinya. Iya, tadi sampai mana ya? Saya sampai lupa ya. Sebentar saya tampilkan, izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Silakan Ibu Lina. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini tampilan awal. Nah, di sini akan muncul, kalau kita setelah login itu akan muncul 9 titik istimewa. Nah, kita klik saja di sini ya. Kita Namanya kembali ke Google Apps Bu Lina ya? Iya. Kemudian kalau saya mengatakannya 9 titik ajaib. Karena Ya, dengan mengeklik itu banyak sekali pilihan fiturnya ya. Ajaib sekali seperti itu ya Bu Lina ya. Iya. Nah, ini ya Ibu Kiki, setelah muncul ini kita klik saja. Kita ingin membuka drive kita, berarti klik drive-nya. Nah, kita tunggu akan muncul lagi drive-nya. Nah, ini. Kita kembali lagi ke ini ya, folder yang sudah kita buat. Nah, di sini. Sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi offline ya. Ini sebenarnya kemarin sudah saya setting sini. Yang sekarang itu offline apa online Bu Lina? Ini online, mungkin saya sudah masih online ya. Saya nonaktifkan ya offline-nya. Dah, kita lanjut saja ya, Ibu Kiki. Ya, silakan. Waktunya habis untuk ini menjelaskan ke drive. Nah, di sini silakan. sudah ada foldernya yang kita buat tadi ya Bapak Ibu. Buku guru dan buku siswa. Kita buka lagi folder kita. Nah, di sini masih ada simpanannya. Jadi aman ya Bapak Ibu ya, tetap masih bisa kita lihat, masih kita download, kita bisa mendownloadnya kembali ya. Misalkan kita ingin membutuhkan gambar ini lagi, tinggal klik kanan saja, kemudian pilih download. Sudah otomatis akan terdownload di PC kita. Ya. Tuh. Kemudian, nah ini fitur yang menarik bagi saya dengan menggunakan Belajar ID, ya, kita bisa membagikan folder ini ya. Misalkan ini ya, folder yang sudah kita buat lagi, kita klik kanan saja. Nah, kita bisa klik ada orang, terus ada tanda plusnya. Kita bisa membagikannya. Klik saja ini. Nah, kita tambahkan. Siapa yang ingin kita ajak berkolaborasi? Misalkan Ibu Kiki. Klik, tambahkan lagi Ibu Nuril. Klik saja. Nah, kita bisa menyeting
apakah mereka berdua sebagai editor atau kita memberikan kesempatan mereka untuk mengakses lihat saja atau pemberi komentar. Ini kita bisa edit ya. Misalkan kita ingin pengakses lihat saja. Jadi nanti Ibu Kiki sama Ibu Nuril hanya bisa melihat filenya saja atau mungkin bisa mengunduh filenya saja. Nah, langsung kita kirimkan saja. Nah, di sebelumnya tadi Ibu Dina, maaf saya Ya. potong, ada klik beritahu orangnya, ya. Itu bisa diklik, bisa tidak. Apakah seperti itu Bisa. betul ya? Bisa Iya. Ibu Kiki. Jadi kita buka lagi ya, tanda plus ini. Nah, sini kita bisa hapus dulu, karena ini tadi sudah saya setting ya, Sudah dikirim ya. sudah terlanjur saya kirim. Nah, misalkan ini. Nah, ini ada centang. Nah, itu Kalau jika kita tidak ingin dicetak, memberitahu orangnya, kalau kita ingin memberitahu orangnya, berarti kita centang. Kalau kita tidak perlu memberitahu orangnya, kita nonaktifkan saja. Gitu. Terus Bu Kiki bisa mengedit karena saya memilihnya editor. Oh Jadi ya, bisa kalau menambah, mengelola, bisa mengedit mungkin file bisa yang ada di folder. diperbesar sedikit Bu Lina untuk tampilan yang waktu membagikan itu. Oh iya. Ada 3 pilihan kan tadi, editor, apalagi itu tadi. Bisa Oh, diperbesar iya. sedikit karena tulisannya tidak kelihatan. Ya, baik Bu Kiki, saya ulangi lagi ya. Klik kanan, ini bisa ya. Atau kita pakai cara pintasan di sini. Di sini juga ada menu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama, menunya sama, fungsinya sama dengan ini. Saya ulangi lagi ya, klik kanan, kemudian bagikan. Di sini saya perbesar ya. Bagaimana tampilannya Ibu Kiki? Sudah besar ya? Ya, sudah Ibu. Nah, sini bisa kita tambahkan, misalkan saya ingin menambahkan Ibu Nuril. Di sini kita bisa pilih pengakses lihat saja, berarti orang yang saya bagikan atau yang mendapat link ini, dia akan hanya melihat saja. Kemudian ada juga pemberi komentar, berarti bisa berkomentar di sini. Kalau kita memilih editor, berarti bisa mengolah, menambahkan, dan mengedit. Nah, ini biasanya yang saya gunakan ya Bapak Ibu untuk berkirim soal. Misalkan saya yang membuat soalnya. Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan Ibu Nuril, karena sama-sama di kelas 5A, kelas 5 ya. Bu Nuril di 5B. Nah, kita pilih saja editor, biar Bu Nuril nanti yang akan merubah. Baik itu merubah isinya, atau mungkin ada yang tidak cocok dengan soalnya, bisa juga menambahkan pilihan siswanya, bisa. Jadi kalau kita milih editor, siapapun yang kita bagikan pasti bisa mengedit semuanya. Berarti filenya bisa diedit oleh editor tersebut ya Bu Lina? Bisa Betul ditambahkan sekali. atau dikurangi. Ya. Iya, Bu Lina, coba Ibu ini- Nuril bisa mengupload saja file di sini, biar Bapak Ibu tahu apa perbedaannya kalau kita menggunakan kolaborator, Ibu Nuril atau Ibu Kiki. Ya, mungkin Ibu Nuril saja. Ini Bu Lina ada yang bertanya dari Ibu Eli. Sebelumnya saya mohon maaf, bergabung tadi suaranya putus-putus. Jadi materi awal tentang Google Drive tadi saya belum paham. Bisakah diulang? Seperti itu Bu Lina. Ya, baik. Sekarang koneksinya aman ya, Ibu Kiki? Ya, aman sekali Ya. Bu Lina. Sip. Nah, ini sudah pukul 2. 2 kurang 7 menit. Iya, pukul 2 kurang 7 menit. Maksud saya biar saya jelaskan juga sekaligus untuk penjelasan pengerjaan tugas prakteknya nanti ya, Ibu Kiki. Oh ya, ya Ya. sekalian saja Ibu Lina, silakan. Ya, untuk Ibu Eli dan Bapak Ibu guru yang karena tadi koneksinya terputus-putus, koneksinya tidak stabil, saya ulangi lagi ya. Ini nanti tugasnya ya, saya beritahu, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membaca ya tugas prakteknya hari ini. Tugas prakteknya hari ini yaitu membuat folder
Nah, tapi foldernya nanti tidak di sini ya Bapak Ibu. Oke. Saya ulangi lagi ya. Apabila Bapak Ibu ingin membuat folder, maka Bapak Ibu bisa mengeklik ini, tambah atau baru ini, klik saja. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihan. Yang pertama folder. Ini gunanya adalah kita membuat folder. Sama seperti di komputer ya. Nanti kita membuat folder, kemudian kita bisa mengubah namanya, itu di sini. Kemudian kita bisa upload file, upload folder dari komputer kita atau PC kita, dan kita bisa membuat Google Document, Spreadsheet, Google Slide, dan Google Form. Saya ulangi. Yang pertama tadi, bagaimana cara membuat foldernya? Klik saja, Ibu, di sini, folder. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan, misalkan nama. Diminta untuk menuliskan nama. Iya, klik saja buat. Nah, maka folder yang kita buat tadi akan muncul di drive saya ini. Kemudian kalau kita ingin mengupload file di luar, bisa langsung klik baru, kemudian upload file. Atau kalau kita sudah mempunyai folder, supaya tidak berceceran kemana-mana filenya, kita buka saja foldernya itu. Folder yang sudah saya buat tadi, kemudian klik tambah, baru di sini, uploadkan filenya. Nah, ini ya. Sebagai contoh, saya ingin mengupload ini, kisi-kisi pas, buka dokumen. Klik saja ini, kemudian open. Kita tunggu ya, yang ada di pojok kiri ini. Kalau sudah ada centang berwarna hijau, berarti itu sudah sukses. Nah, ini tampilannya. Ini berarti ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengupload gambar misalkan, bisa. Misalkan ini gambar ya, upload open. Kita tunggu. Nah, tandanya kalau sudah ada hijau berarti sudah berhasil. Kita kembali lagi ke drive saya. Atas nama ini ya. Iya. Bu, Ibu Lina, ya, Ibu Lina. di situ saya lihat di drive-nya Bu Lina itu ada folder yang warnanya merah, Ibu Lina. Oh Bagaimana iya. cara memberikan warna merah tersebut, Bu Lina? Sepertinya menarik kalau misalnya Google Drive-nya tersebut diberi warna atau foldernya, apakah bisa, Bu Lina? Bagaimana caranya? Sangat bisa, caranya yaitu klik kanan. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita klik saja ganti nama, ubah warna. Ubah warna. Kita inginnya warna apa? Misalkan warna kuning. Klik saja warna kuning. Nah, secara otomatis nanti akan tampil warna. Kalau kita ingin berubah warna ya? Iya. Kalau kita ingin merubah warna, misalkan warna hijau, klik saja. Wow, ya. Berarti semua folder itu bisa diberi warna ya, Bu Lina? Sangat bisa, Bu Kiki. Wow. Tergantung kita ingin membuat variasi warna pelangi, boleh, tidak masalah di sini. Berarti kita tidak bosan gitu, tidak jenuh jika melihat Google kita hanya kita minta semua, kita berarti bisa memberikan warna juga. Iya, selain itu Ibu Kiki, karena drive kita kan biasanya banyak ya. Terus bagaimana ya caranya drive yang atau file yang sangat penting, misalkan folder ini sangat penting. Nah, kita kasih tanda bintang saja. Caranya bagaimana, Bu Lina?
di sini foldernya. Ya. Boleh ini ada pilihan menu berbintang. Ini klik saja di sini bisa. Mohon maaf. Saya klik lagi ya. Klik kanan ya. Saya ulangi kanan. lagi. Jadi Ya. yang tadi folder yang kita ingin bintangi. Nah, terus kemudian kita klik kanan. Nah, tambahkan ke berbintang. Ya, caranya seperti itu ya Bu Lina untuk berbintang. Seperti Ini ada pertanyaan Ibu Lina dari Iya. Ibu Eli lagi. Iya. Bu Eli ini sangat aktif. Saya sangat senang dengan orang yang aktif seperti ini. Iya, bersemangat Eli, sekali ya Ibu. Ya. Buat warnanya, diklik kanannya di mana Bu Lina? Bisa dicoba diterangkan ulang dengan folder yang lain mungkin Bu Lina? Iya, bisa. Yang ini yang folder yang kita buat tadi ya. Kita klik dulu Ibu foldernya. Nah, buku guru dan buku siswa ini tadi ya yang saya buat. Kemudian klik kanan. Klik kanan ya Bu Lina ya? Iya. Ya, klik kanan. Ada pilihan ubah warna. Nah, ini yang ada gambar paletnya. Kalau misalkan berbahasa Inggris ya Ibu, yang ada gambar paletnya. Kita arahkan ke situ, nanti akan muncul pilihannya. Nah, kita pilih warnanya. Wah, saya ingin warna pink. Boleh, nggak apa-apa di sini warna pink. Kita klik saja. Secara otomatis akan muncul seperti ini, Bu. Memberikan tanda bintang juga bisa. Klik kanan, kemudian tambahkan berbintang. Iya Bu Lina, misalnya ya, kalau saya sudah membuat folder misalnya, foldernya Bu Herlina itu. Oh, nama saya ternyata di situ kurang A misalnya. Kalau saya mau mengganti nama folder tersebut, apakah bisa Bu Lina? Bisa Ibu Kiki. Caranya sama seperti kita menggunakan komputer ya. Klik kanan, kemudian ganti nama di sini. Nah, misalkan di sini, oh saya mau memberi nama yang singkat. Nah, seperti ini. Kita hapus saja atau kita ganti kelas 5A. Kita ketikkan saja. Klik OK. Secara otomatis akan berganti menjadi kelas 5A. Namanya langsung berganti ya Bu Lina ya? Iya Ibu Kiki. Wah, sangat apa ya, membuat kita tidak perlu lagi misalnya, oh dari yang kemarin aja diganti namanya. Oh, iya. Bisa ya. Ibu Kiki juga bisa. Kalau apa sih gunanya kita memberi tanda berbintang? Nah, itu supaya lebih cepat ya Ibu Kiki ya. Oh, kemarin saya bintangi, berarti itu penting ya Ibu Kiki. Nah, kita klik saja berbintang. Di sini sudah muncul di kelas 5A. Iya. Berarti kita tidak perlu cari di draft kita yang sangat banyak tadi ya Bu Lina? Sebenarnya kita bisa ya Bapak Ibu menggunakan ini, telusuri drive bisa juga. Selama kita masih ingat apa nama file kita. Ya, judulnya biasanya kan namanya lupa. Nah, kita bisa gunakan berbintang ini supaya memudahkan kita untuk mencarinya. Itu Ibu Kiki. Ya. Nah, berkaitan dengan tugas Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu itu semuanya yang masuk baik di Google Classroom maupun di pendaftaran emailnya sudah saya masukkan ke sini. Nah, ini salah satu kejadian dari Belajar IT. Kita bisa membuat drive bersama. Ya, tugas Bapak Ibu nanti adalah kita klik drive bersama. Permintaannya adalah kita diminta untuk membuat folder dengan nama Ibu atau Bapak. Kemudian itu kita diminta untuk mengupload file. Filenya apa saja Ibu Kiki? Yang diupload? File yang diupload apa saja? Gitu. Ada file PDF, gambar, kemudian ada lagi dokumen. Dokumen ya. Nah, ini ya Bu, Ibu-ibu, Bapak, caranya kita klik drive bersama. Di sini kita klik saja, kemudian akan muncul ini, Praktik Workspace for Education. Ini semuanya sudah saya tambahkan. Kita buka saja foldernya.
Nah, di sini juga ada yang mengerjakan nih, Kak Ernawan dan Bu Weni Yaskitanda. Nah, sudah ada yang mengerjakan ya, Bu Lina? Iya, sangat semangat sekali nih Bapak Ernawan dan Bu Weni ya. Iya. Terima kasih Bapak, Ibu. Bagi yang belum mengerjakan, ini tutorialnya saya pandu di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan komputernya. Kita praktek langsung supaya nanti tidak ada tanggungan ya. Kita buat yang sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Setelah kita masuk ke praktek Workspace for Education, kemudian kita diminta untuk membuat folder. Klik saja di sini plus, kemudian klik folder. Nah, kita ketikkan namanya. Misalkan saya ketikkan namanya, nama lengkap ya Bapak Ibu ya, supaya kita mudahkan. Ya, biar cepat apabila kita untuk mengeceknya Iya. ya, Bu Lina. Ya, kemudian kita klik buat sini. Kemudian kita buka foldernya. Terus kita uploadkan beberapa file yang diminta, yang bentuknya PDF, kemudian gambar. Caranya sama ya Bapak Ibu ya. Klik baru, kemudian upload file, kita pilihkan. Nah, ini tadi ya, bisa kita uploadkan. Bu Lina, ini ada yang bertanya, Bu Lina, Iya, dari Bapak Abdul Somad. iya Ibu Lina. Saya masih belum, Bu, email saya. Oh, emailnya masih belum dimasukkan mungkin, Bu Lina? Oh iya Bapak, saya masukkan ya. Bapak Abdul Somad, emailnya. Bisa langsung ditanggapi ya, Bu Lina? Ya, bisa langsung saya praktekkan di sini ya. Nah, di sini saya tambahkan Oh, ini sudah ada. nah ini. Ya, sudah ada. Mungkin memakai akun pribadi ya Bapak ya. Nggak apa-apa, saya tambahkan di sini ya. Nah, ini saya aktifkan sebagai kontributor. Di sini ada pilihan banyak ya. Ada pengakses lihat saja, pemberi komentar, dan kontributor. Saya aktifkan kontributornya. Kemudian saya kirim. Berarti untuk sekarang Bapak Abdul Somad ini sudah dapat kiriman notif dari Bu Lina ya? Iya, Sudah dapat. langsung bisa dilihat Bapak. Berarti di drive-nya Bapak Abdul Somad sudah bisa dilihat bahwa ada folder bersama, drive bersama, berjudul Praktik Workspace for Education. Seperti itu ya Bu Lina? Betul sekali Bu Kiki. Ya, untuk Bapak Ibu guru yang lain, untuk tugas prakteknya nanti semuanya berhubungan dengan Google Drive ya. Jadi saya memohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan hari ini. Soalnya nanti pertemuan kedua dan ketiga semua tugas Bapak Ibu sudah harus dikumpulkan melalui Google Drive. Seperti itu ya Bu Lina? Iya, betul sekali. Tugas yang hari kedua dan ketiga prakteknya nanti juga diupload di sini supaya Bapak Ibu dan Ibu trainer bisa melihat, bisa mengecek tugas yang dikumpulkan Bapak Ibu. Sangat mudah kan ya Ibu Kiki, kita menggunakan seperti ini ya, drive bersama ini. Ini ada filenya siapa, ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu siapa yang berkirim di sini, ini kita bisa melihatnya siapa saja. Nah ini sudah ada tulisannya, diedit oleh Bapak Ernawan, kemudian diupload oleh Ibu Wening. Nah ini kita bisa melihat, oh ini tadi yang mengirim Bapak Ernawan, yang mengupload adalah Ibu Wening, kita bisa melihat dan kita bisa mengecek ya Bapak Ibu ya.
Ini hasil kirimannya Ibu Wening. Ada PDF, kemudian ada Word, ada gambar juga. Gambar. Jadi tugasnya mengirimkan 3 Membuat folder file ya. dahulu Ibu Kiki. Ya, membuat folder dengan nama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan warna ya, serah. Kalau ingin memberikan warna foldernya boleh klik kanan, kemudian ubah warna seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan misalkan warna biru, boleh. Ya, itu Bapak Abu Samad sudah mengirimkan Ibu Rina. Coba dicek apakah. Oh ya, coba saya reload dulu ya. Oh iya, sudah Ibu Kiki. Wow, sangat cepat Ya. sekali Bapak Abu Samad. Selama koneksinya lancar, bisa ini ya. Ya, tetap semangat Bapak. Yang dikirimkan masih Gambar gambar. saja, masih kurang 2. Semangat lagi Pak. Ini ada pertanyaan lagi Bu Lina. Iya Ibu Kiki. Akan saya tampilkan. Setelah kita buka drive bersama, lalu kita klik plus new ya Bu. Boleh dijawab Ibu Lina? Ya, Ibu kalau mau menambahkan drive-nya di praktek workspace, ya Bu, semuanya tetap menggunakan klik ini ya, plus baru. Atau plus atau baru ini ya. Kita klik saja, tambahkan folder. Nah, sudah Ibu, kita ketikkan namanya seperti tadi, sesuai dengan nama Ibu. Ya, Tinggal tinggal klik diketik juga. namanya saja ya Bu Lina berarti. Ya, Setelah betul tanda sekali. plus, Saya ulangi lagi ya Ibu. Setelah masuk ke praktek workspace for education di sini, Ibu bisa klik plus baru, kemudian folder, klik saja folder, dia akan muncul kotak ini. Kita tuliskan saja, misalkan Ibu Kiki Afidia, apa saja. Nah, sudah Ibu, sudah muncul foldernya. Setelah itu kita buka folder ini. Setelah kita buka, baru kita upload. Ini suaranya Agak mantul. Agak mantul ya. Sudah Ibu Kiki? Sudah, kita pilih saja file yang kita upload. Misalkan ini. Ini ya, jadwal PTR. Kita klik saja. Kita tunggu ya, Ibu. Sampai berwarna hijau, centang hijau. Nah, akan muncul. Bagaimana Mungkin Ibu Eli? tadi Kesulitan? pengaturan di Bu Eli menggunakan bahasa Inggris mungkin ya Bu Erlina ya. Jadi tanda plus baru itu jadi plus new, kemudian Oh iya. itu priority begitu Ibu, kemudian drive saya my drive, drive bersama menjadi Iya. share drive begitu Ibu ya. Bisa. Iya. Mungkin tampil bahasanya masih Betul. bahasa bahasa Inggris ya. ya. Oke, betul. Bagaimana Ibu Eli? Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Nah, di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, siapa yang baru saja Ibu Yayu Desti ini sudah mengupload. langsung gercep ini Ibu Lina. Iya. Nggak Supaya sempat. tidak ada tanggungan ya setelah Betul sekali. Betul. kita live seperti ini, Bapak Ibu Mumpung langsung ketemu langsung dengan sehingga trainernya ini. iya, sehingga kita tidak perlu mengerjakan soalnya antara malam atau besok supaya tugasnya tidak menumpuk ya Bu Lina. Betul sekali Bu Kiki. Nah, yang paling penting materi yang Bu Lina berikan hari ini itu sangat bermanfaat pada saat pandemi seperti saat ini ya Bu Lina. Tugasnya anak-anak kan banyak, jadi tidak masuk ke HP kita. Seperti itu ya Bu Lina. Iya, Bu Kiki. Dan kita tidak perlu lagi klik save, dan sebagainya. Tidak perlu. Secara otomatis
semua akan tersimpan dalam drive kita. Langsung otomatis tersimpan ya. Wow. Otomatis tersimpan. Apalagi kalau menggunakan HP, kita sinkronkan dengan HP, tambah lebih enak lagi kerja kita. Wow. Bisa kita coba ini nanti. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya masih belum ada belum. Ya. Ini balasan dari Ibu Eli. Alhamdulillah sudah sangat paham. Terima kasih banyak ya Bu Trainer. Ya Ibu, Sama-sama Ibu Eli. Tetap semangat ya Ibu. Saya senang sekali Bu Kiki kalau ada peserta yang sangat bersemangat. Betul, kelihatan sekali ya antusiasnya. Iya, betul sekali. Belajar itu tidak memandang usia ya Ibu ya. Jadi bisa disimpulkan ini Bu Lina, Ya. kalau Gmail tadi untuk menerima pesan masuk, bisa juga mengirimkan file, video seperti itu. Kemudian saat kita buka bisa langsung tersimpan secara otomatis di drive kita seperti itu ya. Betul sekali Bu Nuril. Ya, jadi mungkin barangkali Bapak Ibu juga masih beberapa ada yang bingung apa sih tadi yang bedanya Gmail dengan Drive begitu. Kalau Gmail tadi hanya menerima dan mengirim pesan kita, bisa berupa dokumen, berupa PDF, foto seperti itu. Tapi kalau Drive itu penyimpanan kita yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Lina, tidak terbatas itu tadi ya Bu Lina ya. Betul sekali. Kalau kita menggunakan akun biasa, kita hanya terbatas 15 GB. Selebihnya kalau kita ingin upgrade, menambahkan memori, kita harus berbayar ya. Kita harus membeli ya. Kita ingin 1 tera bisa, tapi ya itu tadi ada berbayarnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menggunakan akun Belajar ID, wah kita bisa bebas. Kita bisa berbagi dengan bebas ya. Kita juga bisa kok memindahkan data-data yang ada di email pribadi kita ke akun Belajar ID, bisa juga ya. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita mau beralih ke ini, ya, migrasi ya Bu Lina. Dari yang bukan Belajar ID ke yang Belajar ID kita migrasikan. Kita migrasi ada beberapa cara ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan kolaborator ya, misalkan seperti ini. Drive saya ini. Saya misalkan saya punya soal-soal ya, kumpulan soal-soal ya yang ada di sana, atau mungkin saya punya ini worksheet ini ya, worksheet ini saya simpan di sini. Terus kemudian saya ingin memindahkan ke ini dari Belajar ID ya. Misalkan ini saya buka dulu ya. Bentar ya Ibu. Saya bukakan akun pribadi saya biar lebih enak. Bentar, saya buka dulu email saya, email pribadi saya. Bu Kiki tolong
Share screen saya ditampilkan. Sudah muncul ya? Nah, ini adalah email pribadi saya ya. Misalkan saya ingin berbagi. Nah, ini ada, saya ingin ini ya, pas misalkan. Atau berkas scan saya ini. Nah, ini. Saya punya berkas semua, berkas file saya sudah saya scan, saya upload di Google Drive saya di akun pribadi saya. Nah, bagaimana caranya supaya ini berpindah ke akun Gmail saya, akun Belajar ID saya? Caranya kita bisa menggunakan kolaborator. Klik kanan, sama seperti tadi. Ini ada gambar orang plus. Nah, ini. Menggunakan cara ini bisa. Ya, tunggu ya. Ini sebagai editor bisa. Ini cara yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita kirimkan saja. Secara otomatis nanti masuk ke akun Belajar ID saya. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini. Kita klik saja ini foldernya. Kemudian kita klik kanan langsung. Download di sini. Ya, kita klik download. Karena berupa folder, pasti nanti filenya berupa zip. Kita tunggu. Ini tergantung besar kecilnya file ya Bapak Ibu. Kalau filenya besar berarti mendownloadnya agak lama. Ya, saya batalkan dulu karena ini memori filenya agak besar. Nah, kalau sudah terdownload, kita nanti tinggal memasukkannya. Contohnya yang saya cari yang memorinya lebih kecil. Nah, misalkan ini ya, saya klik kanan, saya ulangi lagi. Cara yang kedua yaitu, ini misalkan absen online. Kita klik kanan, kita download. Nah, sudah terdownload ya Bapak Ibu. Kita lihat ke PC kita. Bentar, saya munculkan tampilannya. Kita pindah ke share screen ya, sebentar. Masih saya cari. Sudah. Oh, ini masih ke email saya stop dulu ya. Bentar, saya ulangi lagi share screen, begini. Background tab, nah ini. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Saya akan mencoba upload file yang sudah saya upload dari akun belajar tadi ya. Caranya sama. Klik baru, plus atau new, kemudian upload file. Nah, ini file yang saya download dari akun pribadi saya, muncul di sini ya Bapak Ibu. Di-download, kemudian saya klik di sini. Saya klik, kemudian saya klik open. Sudah Bapak Ibu, ini file saya sudah masuk dalam akun Belajar ID saja. Jadi bisa menggunakan cara kolaborator, bisa menggunakan unduh file dulu, kemudian upload lagi di akun Belajar ID. Seperti itu. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini. Itu cara memindahkan atau beralih dari mengalihkan atau memindahkan folder dari akun pribadi ke akun Belajar ID. Wow, berarti kita sudah bisa memindahkan filenya yang kita inginkan ya Ibu Lina? Betul sekali. Kalau
tentunya kalau misalkan filenya besar, kita butuh waktu yang agak lama ya Ibu Kiki. Tapi kalau filenya kecil atau tidak begitu besar ya, nanti uploadnya juga cepat. Ya, baik Ibu Lina. Ya, Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 kurang 6 menit. nah, ternyata nggak terasa ya Ibu Kiki ya, 2 jam Iya, kita sangat sama. cepat sekali Ibu Lina. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu yang masih mengikuti live streaming kami bisa apabila pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung live streaming pertama kami bisa melihat di rekamannya, nanti akan kami kirimkan di Google Classroom ya Bu Nuril. Iya. Betul. Iya. Ya, nanti Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti hari ini live streaming bisa melihat di Google Classroom rekaman kami hari ini. Seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk hadir besok. Ada pelatihan hari kedua kami. Pelatihan kita besok materinya ada 3, yaitu yang pertama Google Doc, Google Dokumen, Google Slide, dan Google Sheet. Ya, kita besok akan belajar lagi materi-materi yang sangat berguna. Bagi saya itu sangat-sangat berguna sekali. Dan itu dari bawaan dari Google Workspace. Ya. Mungkin Bu Nuril dan Bu Lina ada tambahan lagi sebelum acara kita tutup hari ini? Saya rasa sudah cukup Bu Kiki. Sudah ya? Bu Nuril mungkin? Sudah, pesan saya kepada Bapak Ibu peserta tetap semangat, jangan malu bertanya karena kita di sini sama-sama belajar, begitu nggih. Jadi memang untuk mengawali hal-hal yang mungkin baru saja dipelajari itu memang tidak mudah, tapi di sini kita sama-sama belajar. Silakan bertanya kepada kami, apalagi terkait dengan tugas praktek yang dimana itu menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan sertifikat, begitu ya Bapak Ibu. Ya. Untuk apabila kita ingin bertanya, kira-kira kita dapat bertanya kemana Ibu Nuril? Bisa melalui Google Classroom. Bisa Berarti melalui Google Classroom. forum Betul. di Google Classroom ya Ibu Nuril. Iya. Untuk Bapak Ibu yang apabila waktu mengerjakan tugas praktik ataupun mengerjakan soal-soal di unit ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa ketikkan di forum ya Bu Nuril. Di forum di Google Classroom sebagai alat komunikasi kita. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 kurang 3 menit, acara hari ini, pelatihan hari ini kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk pelatihan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sebelum acara kami tutup, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun sinyal mungkin ya, yang paling jelas terasa sinyalnya yang tidak Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kebetulan tadi sinyalnya memang tidak bagus, tidak bersahabat. Semoga meskipun ada kendala seperti tadi, Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik sehingga dapat memanfaatkan apa yang kami bagikan hari ini. Terima kasih, sampai bertemu pada hari berikutnya yaitu besok pada materi-materi yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bapak Ibu ya. Selamat sore. Selamat sore.